Selamat datang di Naratif. Allahu Akbar. Ini Pak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nggak nyala Pak. Sengaja Pak. Ya Allah. Abid, ya Allah. kenapa begini Bid? Kali ini Bang Pepep mau ngebahas tentang kasus yang menurut kami sangat, dimana kasus ini adalah dari 4 anak di Jagakarsa. Tapi sebelum Bang Pepep lanjut, Bang Pepep mau ingetin buat kalian jangan lupa untuk mampir di Instagramnya Monogram Production ataupun juga di TikToknya Monogram Production ya teman-teman. Baik, untuk itu kita lanjut aja ke kasusnya. Kasus ini bermula dari salah satu warga di Gang Haji Rohman, RT 004 RW 03, Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang bernama Ibu Titin, di mana Ibu Titin ini mencium bau aroma menyengat dari belakang rumahnya. Karena Bu Titin ini bertepatan di belakang rumah kontrakan dari Panca dan Devnisa. Kemudian Bu Titin meminta tolong pada tukangnya untuk mengecek dari mana asal bau tersebut. Nah, akhirnya pergilah tuh tukangnya Ibu Titin untuk mencari asal bau tersebut. Kemudian tukangnya itu menemukan ada banyak lalat dari ventilasi salah satu rumah kontrakan, di mana rumah kontrakan itu adalah rumah kontrakan dari Panca dan Devnisa. Kembalilah tukang itu untuk menemui Bu Titin untuk melaporkan mungkin bau tersebut berasal dari dalam kontrakan itu. Akhirnya Bu Titin melaporkan hal tersebut ke RT sekitar. Yang kemudian RT dan para warga melakukan pengecekan ke rumah kontrakan nomor 1A tersebut. Setelah mereka melakukan pengecekan, digedor-gedor tuh rumah kontrakannya, tapi tidak ada jawaban dari dalam. Akhirnya mereka semua berinisiatif untuk mendobrak rumah kontrakan tersebut. Dan alangkah terkejutnya guys mereka setelah melihat apa yang ada di dalam kontrakan tersebut. Nah, mereka semua mendapati 4 jasad anak di atas kasur, serta Panca yang sudah terbaring tanpa busana dengan luka di tangan dan juga di perutnya. Akhirnya pihak kepolisian pun mengevakuasi Panca menuju ke rumah sakit Polri. Kemudian keempat tersebut dilakukan otopsi, sedangkan TKP dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Awalnya ternyata pada tanggal 2 Desember 2023, itu di hari Sabtu, Panca Darmansyah 40 tahun dan Devnisa Putri 27 tahun ini terjadi cekcok guys, yang dimana sampai berujung pada KDRT. Kemudian Devnisa ini menghubungi pihak keluarganya untuk minta dijemput. Dan di mana pada saat keluarga datang, keluarganya ini melaporkan hal tersebut kepada pihak RT. Kemudian RT bersama dengan salah satu polisi datang ke rumah kontrakan Devnisa untuk mendamaikan kedua pasangan ini. Pada saat itu, Devnisa posisinya sudah terluka akibat cekcok tersebut. Nah, akhirnya Devnisa beserta keluarganya dibawa ke Rumah Sakit Pasar Minggu untuk mendapati perawatan lebih lanjut. Nah, tapi anehnya guys, pada saat itu polisi tidak langsung menangkap ataupun menginterogasi Panca yang sudah melakukan KDRT kepada istrinya. Dan selanjutnya di hari Minggunya tanggal 3 Desember 2023 di sore hari, itu keadaan rumah itu sudah mulai sepi guys. Yang biasanya keempat anak
dari Panca dan Devnisa ini biasanya sering terlihat bermain di sekitaran kontrakan. Tapi pada hari itu rumah terlihat sangat sepi. Yang dimana pada sore itu pun Panca terlihat seperti orang kebingungan mondar-mandir sekitaran kontrakan. Dan ditanya oleh salah satu warga, kemana anak-anak? Lalu si Panca menjawab kalau anak-anak sedang dititipkan kepada temannya. Pada hari itu juga Panca ini sempat menghubungi temannya untuk meminta dibawakan 4 botol isotonik. Tetapi anehnya guys, Panca itu meminta isotoniknya itu ditaruh di depan kontrakannya dan temannya ini dilarang masuk ke dalam. Itu sangat aneh banget sih menurut gue. Si Panca juga sempat membuat update WA yang bertuliskan, sementara di rumah teman dulu ya, Kamis kembali atau Kamis pulang. Nah itu udah mulai kecurigaan tuh guys sebenarnya. Karena pada hari Senin tanggal 4 Desember Devnisa ini sudah mulai khawatir terhadap anak-anaknya. Akhirnya Devnisa meminta keluarganya untuk mengecek ke rumah kontrakan mereka. Tetapi setelah dilakukan pengecekan, ternyata rumah kontrakan tersebut terlihat kosong atau tidak ada orang. Gue bakal ngelanjut apa yang tadi udah dijelasin ya sebelumnya sama Bang Pepep. Sekarang kita masuk ke dalam kronologi pembunuhan nih. Jadi yang bernama Panca ini seorang bapak yang tega menghabisi 4 nyawa anaknya sekaligus. Dan motif di dalam pembunuhannya ini tuh berdasarkan faktor ekonomi nih. Dan ada lagi nih guys, motif selanjutnya ketika dia meng-KDRT istrinya nih. Motifnya itu berasal dari kecemburuannya yang ternyata sang istri itu mungkin diduganya selingkuh. Kita bahas di mana dia menghabisi nyawa anak-anaknya. Anak-anaknya ini ada 4, di mana 2 laki-laki dan 2 perempuan. Yang pertama dia melakukan tindakan kejinya ini kepada anak yang paling terakhir nih, yang berusia 1 tahun. Setelah menghabisi keempat, Panca menjejerkan anaknya satu persatu di sebuah kasur yang besar yang letaknya ada di sebuah kamar. Setelah ditemukan 4 jasad anaknya ini, polisi dan beberapa pihak yang berwenang langsung melakukan otopsi kepada keempat jasad anaknya. Lalu Panca dibawa juga ke rumah sakit Polri untuk ditangani lebih lanjut karena kondisinya itu ternyata masih setengah sadar. Panca terkena PHK nih di perusahaannya tempat dia bekerja dan akhirnya menganggur ya cukup lumayan lama sampai mereka itu ternyata tidak bisa membayar kontrakannya nih. Kalau nggak salah harga kontrakannya itu sekitar 2 juta 1 bulannya. Nah sempet nih ternyata ada WhatsApp dari pemilik kontrakan, Bapak Asmoro. Bapak Asmoro ini sempat WA ke Panca kalau dia meminta untuk sesegera mungkin dilunasi pembayaran kontrakannya. Karena sudah menunggak 5 bulan. 5 kali 2 juta ya 10 juta lah ya. Tapi yang kita tahu dari berita sih, istrinya ini ternyata masih bekerja. Jadi sisanya Panca yang kena PHK dan istrinya masih bekerja. Kita nggak tahu pekerjaannya apa. Lanjut, Bapak Asmoro ini sempat mengusir Panca, Devnisa sebagai istri dan anak-anaknya yang berempat ini. Tapi Bapak Asmoro di sini masih berbaik hati kepada keluarga Panca untuk ya udah masih stay di sana sampai nantinya Panca bisa membayar. Tapi akhirnya Pak Asmoro ini berbaik hati nih memberi kesempatan Panca dan keluarga untuk bisa terus tinggal di kontrakan tersebut. Sampai akhirnya terjadilah hal ini. Tapi ada motif lain nih ternyata. Ditemukannya tulisan itu berasal dari darah. Sepertinya sih dari darah Panca ya. Saat dia menyatakan, dia tulis tulisannya itu, "Puas Bunda, thanks for all." Bisa kita, ya perspektif kita lah ya, mungkin itu salah satu ungkapan perasaannya di mana motif praduga kalau dia ini istrinya nih ya, istrinya ini berbuat, ya kita juga nggak tahu nih kalau misalkan untuk motif kedua ini benar atau enggak. Yang jelas kalau untuk motif pertama itu karena faktor ekonomi itu sudah dipastikan langsung dari kepolisian. Karena saat dibawa ke rumah sakit Panca dalam keadaan setengah sadar ya, dan
Kemudian di hari-hari berikutnya, Panca sudah sadar, dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Akhirnya dia mengaku menghabisi nyawa anaknya sekaligus karena motif tersebut. Dan akhirnya Panca terancam mendapat hukuman maksimal nih, seumur hidup atau hukuman mati. Ditetapkannya Panca karena dia terkena 2 pasal sekaligus, di mana ada di dalam KUHP-nya yaitu pasal bencana dan undang-undang tentang perlindungan anak. Dan yang paling parahnya lagi nih, ada beberapa barang bukti seperti HP dan laptop yang dia gunakan untuk merekam semua aksi kejahatannya anak-anaknya yang sebenarnya pasti dia sayang lah, tapi ya kita nggak tahu ya guys ya untuk kelanjutannya seperti apa. Yang jelas dia sudah sebagai tersangka. Info selanjutnya ini, Mbak Devnisa nih sebagai seorang istri dan seorang ibu, dia telah mengetahui 4 anak kandungnya telah meninggal dunia dan dihabisi langsung oleh suaminya sendiri. Nah, gimana nih guys tanggapan kalian tentang nih Jagakarsa, di mana ayahnya sendiri, ayah kandung sendiri yang tega menghabisi 4 sekaligus dan meng-KDRT istrinya. Balik lagi, ujung-ujungnya faktor ekonomi. Ya kita sih berharapnya ya adalah dari pemerintah gimana nih caranya untuk menindaklanjuti nih, banyak banget karena faktor ekonomi yang bisa membuat orang tuh sampai buta, hilang akal dan sebagainya. Gimana caranya nih pemerintah nih untuk menanggulangi masalah ekonomi Indonesia? Oke, next di hari Jumat kita bakalan ada lacak nih, video dimana kita langsung investigasi ke TKP Jagakarsa ini nih. Oke, sekian naratif hari ini. Gua Rara dari Monogram. See you next video.